Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Kami berterima kasih karena ada firman yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataan Tuhan akan tinggal tetap. Itu sebab kami meminta Tuhan mengajar kami akan kebenaran kekal Tuhan. Karena disitulah sumber daripada kehidupan kami yang penuh dengan kebahagiaan dan damai. Sucikan kami satu persatu dan berbicaralah. Kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita masih di dalam seri perjalanan iman daripada Abraham. Dan saat ini kita sampai di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-15 yang akan kita baca sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-17, ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membacanya secara bergantian. Semua yang pria, ayat yang ganjil, semua yang wanita, ayat yang genap. Kejadian 17, ayat 15 sampai 27. 1, 2, 3. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. 2 minggu lalu kita melihat bahwa Allah memberikan tanda perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, yaitu sunat. Saudara, saya perlu mundur sejenak untuk mengulangi tentang tanda perjanjian ini. Sebab ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Abraham dan ini merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Lalu bagaimana kemudian dari perjanjian lama dan relasinya dengan perjanjian baru? Ya, saudara, Alkitab berkata bahwa Allah memberikan tanda perjanjian kepada Abraham. Dan inilah yang menjadikan bangsa ini kemudian nanti menjadi berbeda dengan semua bangsa-bangsa yang lain. Bahwa tanda ini adalah tanda bahwa Allah berkenan
dan Allah memilih bangsa ini menjadi milik kepunyaannya. Sehingga tanda ini kemudian akan menjadi tanda peringatan kepada bangsa ini untuk sepanjang generasi mereka. Tanda ini kemudian kalau kita lihat dilakukan oleh Abram setelah Tuhan datang kepadanya. Melalui serangkaian perkataan-perkataan yang panjang dan diakhiri dengan kata-kata Tuhan kemudian pergi meninggalkannya. Lalu kemudian Abram melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, yaitu sunat. Saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat kalau Paulus juga memakai perkataan atau meminjam cerita daripada Abraham untuk mau menjelaskan tentang materai kebenaran yang diterima oleh orang percaya. Materai kebenaran itu ada tandanya, ya, ada tanda. Tandanya itu Paulus memakai cerita tentang Abraham berkaitan dengan sunat yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal yang keempat itu, dia berkata bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena sunat. Ya, Abraham dibenarkan karena imannya. Sunatnya belakangan. Ya, jadi sunat itu tidak menentukan tentang keselamatan, tidak menentukan tentang pilihan daripada Allah, sebab sunat itu adalah tanda perjanjian Allah. Dan Paulus bilang, Abraham dibenarkan karena iman. Dan itu Allah lakukan sebelum Allah berikan perintah untuk disunat. Jadi sunat di dalam perjanjian lama itu adalah tanda lahiriah dan materai daripada orang percaya. Sunat bukan tanda keselamatan dan tidak akan menjadikan orang itu diselamatkan. Sunat tidak menjadikan seseorang menjadi benar di hadapan Allah. Ini adalah hal yang penting. Karena kita tidak terikat kepada liturgi atau teknikal perbuatan seperti itu untuk dibenarkan. Kita dibenarkan dalam Alkitab, Allah berkata bahwa karena iman itu dikatakan oleh Paulus ketika dia meminjam cerita Abraham untuk menjelaskan kepada orang Kristen di kota Roma bahwa prinsip ini penting, kamu dibenarkan karena iman. Nah, tadinya saya berpikir kalau penjelasan di dalam perjanjian baru tentang sunat itu tidak berkaitan dengan fisik, tetapi berkaitan dengan sunat batin. Tadinya saya berpikir itu hanya di dalam perjanjian baru. Tapi ketika saya mencoba mempelajari lagi dengan lebih seksama, saya menemukan bahwa ternyata kebenaran sunat secara batin itu sudah ada juga di dalam perjanjian lama. Memang bukan kepada Abraham diberikan, tetapi kepada Musa. Dan sunat secara batin ini mempunyai kaitan dengan hal tentang kamu mengasihi Allah. Coba kita melihat apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-30. Jadi bukan mutlak itu punyanya perjanjian baru saja, seperti yang dikatakan nanti oleh Petrus, tapi dalam perjanjian lama itu sudah disebutkan. Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang bukan Keluaran, Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ya. Firman Tuhan berkata, "Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup." Tuhan akan apa? Menyunat hatimu, bukan secara fisik. Ini ada sedang berbicara secara batin.
Ini bicara tentang sunat batiniah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu dapat mengasihi dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya kamu bisa hidup. Sehingga di sini kalau misalnya seseorang terpaku kepada sunat yang bersifat lahiriah, tetapi hatinya tidak diubahkan oleh Allah, maka pasti dia tidak akan pernah mengasihi Allah dan tidak akan pernah menyerahkan hidupnya untuk Allah. Itu sebab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki satu prinsip. Tanda lahiriah ini mau menunjukkan bahwa kamu adalah orang percaya. Tapi melampaui tanda lahiriah, Alkitab berkata bahwa Allah akan menyunat akan hatimu. Ya, dan itu yang akan membawa engkau untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Dan ini diulangi oleh Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ia berkata demikian, di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Ya, bukan dengan sunat dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Jadi apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang akan tinggal dalam kehidupan seseorang setelah ia percaya akan menolong mereka untuk menanggalkan semua keinginan daging. Perhatikan, saya menggarisbawahi kata ini. Menanggalkan semua keinginan daging dan ia memberikan sifat baru yang membuat seseorang tersebut bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap pikirannya. Sungguh-sungguh menjadi seorang yang menaati Allah. Dan ini merupakan sebuah perubahan yang sangat radikal sekali. Bagaimana meninggalkan keinginan daging yang sebelumnya itu adalah bagian di dalam diri, hidup daripada orang ini. Tetapi kemudian bisa ditanggalkan. Hanya bisa dilakukan oleh satu cara, yaitu hasil daripada sunat Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kemudian oleh Paulus juga dikaitkan dengan hal baptisan. Ya, berkaitan dengan baptisan bahwa di dalam Kristus itu kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ya, dalam Kolose pasal yang kedua ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan, di mana kamu dapat turut dibangkitkan juga oleh iman kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaranmu, dan karena tidak disunat secara jasmani telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, inilah kaitan antara sunat dalam perjanjian lama dan baptisan di dalam perjanjian baru. Ya, Paulus mengkaitkannya dengan sunat itu adalah penanggalan kedagingan, hidup yang lama dan mengenakan tubuh yang baru yang dapat memungkinkan seseorang bisa mencintai Allah. Dan inilah yang menjadi tanda kemudian dalam perjanjian baru bahwa kamu adalah orang percaya. Orang percaya itu mutlak harus dibaptis. Tapi baptisan tidak menyelamatkan. Ya, tapi kalau misalnya kamu mau menjadi orang Kristen, maka mutlak hukumnya kamu harus dibaptis. Sebab ketika dibaptis, itu adalah seperti sebuah pengumuman di hadapan Allah dan di hadapan manusia bahwa saya adalah orang yang akan mengikuti Dia. Dan kamu semua orang menjadi saksi bahwa saya adalah orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara-saudara, fakta ini harus dimengerti dengan baik oleh setiap orang Kristen. Bahwa baptisan itu adalah tanda lahiriah. Sama seperti sunat, tanda lahiriah. Yang penting adalah tanda jasmani, tanda batiniah yang diubahkan oleh Tuhan. Itu yang memungkinkan seseorang bisa hidup secara Kristen dengan benar. Dan Yeskiel berkata, bahwa hati yang keras itu akan diubahkan oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan, dan hati itu adalah hati yang bisa mencintai Tuhan. Kalau tidak, maka tidak akan pernah mungkin seorang sungguh-sungguh bisa mencintai Tuhan. Nah, itu sebab tidak mengherankan kalau kemudian
Setelah Allah meninggalkan Abraham, Abraham kemudian langsung melaksanakan perintah daripada Allah ini. Ya, nah saudara, itu adalah sedikit resume akan khotbah daripada 2 minggu yang lalu. Nah sekarang kita lihat di dalam konteks yang sama. Dalam konteks yang sama mari kita lihat tentang bagaimana Abraham bertemu dengan Allah dan kemudian mendengarkan Allah berkata-kata kepada dia. Berkata-kata tentang sesuatu hal yang sudah pernah dia dengar, tetapi ada yang baru dia sadari. Itu sebab khotbah hari ini berjudul Ketika Allah Berbicara. Ketika Allah berbicara. Nah saudara, kita senang mendengarkan dan mendapatkan kesempatan untuk mendengar Tuhan bicara. Tapi ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul. Ada orang yang memang tidak ingin dengar. Dia tidak suka dengar Allah berbicara. Dia tidak ingin mau mendengarkannya. Ini orang pertama. Yang kedua, ada orang yang ingin dengar Tuhan bicara, tetapi tetap mau jalan sendiri, menurut kemauannya sendiri. Ya, lalu kemudian ada orang yang kemudian ingin mendengarkan Tuhan bicara, tetapi tetap juga pura-pura tidak tahu kalau ini adalah kehendak daripada Allah. Tapi ada orang yang ingin mendengar Tuhan bicara dan bingung, tapi mau taat. Ya, dan kemungkinan itu bisa terjadi. Dan hari ini kita mau mencoba untuk menelusuri dari pengalaman iman Abraham ketika Allah datang kepadanya setelah sekian waktu lamanya. Abraham bukan orang yang tidak pernah mengetahui topik yang Tuhan bicarakan. Dia tahu, tapi sekarang dia memasuki sebuah realita baru tentang bagaimana Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana tentang masa depan daripada kehidupannya di dalam percayanya itu. Nah, mari kita melihat pergumulan daripada Abraham ini. Saudara, di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-15, di situ kita baru melihat Allah datang kepadanya dan menyebut nama Sarai, istrinya, secara spesifik. Allah memberikan perhatian penuh kepada Sarai, bahwa dia berkata, Sarai istrimu sekarang tidak lagi memakai nama Sarai, tetapi namanya adalah Sarah. Kenapa? Karena dia akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Saudara, ini suatu hal yang baru bagi seorang Abraham. Janji Allah yang diberikan kepada Abraham adalah bahwa kamu Abraham, namamu itu berarti ayah yang mulia, akan diubah menjadi Abraham. Abraham berarti bapa daripada bangsa-bangsa. Bapa daripada semua bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Ini berkaitan dengan Allah mengubah nama dan kemudian meluaskan berkat yang akan diterima oleh Abraham. Tapi tidak pernah menyinggung tentang Sarai. Allah berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya akan banyak muncul bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Tetapi tidak pernah menyebutkan nama Sarai. Tidak pernah menyebutkan nama Sarai. Sehingga saudara, janji yang diberikan kepada Abraham, Abraham terima. Tapi sebenarnya menyimpan sebuah pertanyaan besar yang ada dalam kepalanya. Siapa yang akan menjadi ibu daripada bangsa-bangsa ini? Oleh karena Sarai, Abraham sendiri tahu bahwa dia tidak mungkin menghasilkan seorang anak. Semenjak awal Alkitab berkata, Sarai istrinya mandul. Berarti Abraham sudah tahu semenjak awal.
Dia sudah mengerti semenjak awal bahwa Sarai tidak akan pernah mungkin menghasilkan anak bagi Abraham. Jadi ketika janji itu diberikan kepada Abraham, kamu akan memiliki banyak keturunan. Pertanyaan adalah, dari siapa? Dari siapa? Karena nama Sarai tidak pernah disebutkan sebelumnya. Siapa ibu daripada anak kandungku itu? Siapa dia? Jadi saudara, tidak mengherankan kalau suatu waktu tertentu Abraham itu menerima nasihat daripada Sarai untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Oleh karena apa? Terdengar sangat logis. Siapa yang akan menjadi ibu daripada keturunanku? Sarai sudah bagi Abraham eliminasi, delete. Nggak mungkin. Lalu siapa yang menjadi ibu ini? Sehingga usulan daripada Sarai terdengar sangat logis dan dia mungkin akan berharap Sarai adalah akan memberikan dalam tanda kutip anak kandung untuk menggenapi daripada janji Allah ini. Saudara, Allah datang dan menolong Abraham, meluruskan pikiran Abraham bahwa tidak, bukan dari kandungan perempuan yang lain. Nama Sarai ada di dalam pikiran daripada Allah. Itu sebab ia memberikan perhatian secara khusus dan secara eksplisit mengatakan namanya bukan Sarai lagi, tapi Sarah. Kedua kata itu mempunyai arti ibu yang mulia atau putri. Itu nama arti daripada Sarai. Jadi kalau saudara mau kasih nama anak, kasihlah nama Sarah. Itu artinya putri. Putri. Tapi Tuhan bilang ganti. Bukan putri, tapi Sarah. Artinya apa? Artinya adalah ibu banyak bangsa. Nah sekarang berkat yang kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa daripada banyak bangsa. Sekarang juga diberikan kepada istrinya Sarah, ibu daripada banyak bangsa. Inilah kita lihat kelengkapan pekerjaan Allah dalam sebuah keluarga. Ini family covenant, perjanjian keluarga. Abraham diberkati, istrinya juga diberkati. Abraham dikasih janji, istrinya pun juga diberikan janji. Allah memberikan perhatian penuh kepada Abraham, nama itu diperhatikan dan diganti. Sekarang Allah memperhatikan Sarai, namanya dilihat dan diganti oleh Allah itu sendiri. Sehingga saudara, Allah mau bilang, Abraham, aku memang memiliki kamu. Aku memiliki engkau. Tetapi kamu juga harus tahu dari arti kata nama Sarah mengandung konten kepemilikan. Sarah pun juga menjadi milikku. Menjadi milikku. Ini adalah hal yang baru bagi Abraham. Dan dia melihat Sarah ternyata tidak boleh ditinggal di belakang. Sarah harus berjalan bersama ke depan, berjalan bersama-sama dengan Abraham untuk menikmati akan berkat daripada Allah ini. Bagi Abraham sesuatu hal yang baru, dia pernah memampirkan pikiran dia bahwa Eliezer-kah ahli waris? Hamba yang ia dapat dalam perjalanan ke Damsyik? Tuhan bilang bukan Eliezer. Oke, kalau begitu, apakah Hagar adalah ibu kandung daripada anak janji keturunan itu? Tuhan juga bilang tidak. Bukan Hagar juga. Tapi Tuhan bilang secara eksplisit, Sarah akan menjadi ibu banyak bangsa. Jelas sekali, tidak ada rahim yang lain kecuali rahim Sarah, istrimu Abraham. Nah, ini suatu hal yang sangat baru bagi Abraham. Dulu dia mengeliminasi akan istrinya. Sekarang Tuhan yang majukan Sarah
Dulu Abraham mengeliminasi Sarai. Sekarang Tuhan majukan Sarah. Dulu Abraham mengesampingkan Sarai. Sekarang Tuhan menempatkan Sarah di tempat utama. Dulu Abraham hanya berpikir janji itu hanya bagiku. Sekarang Tuhan bilang tidak. Juga Sarah janji itu kepadanya. Nah saudara, tentu saja hal ini membuat Abraham bingung. Saudara, ketika Tuhan bicara kita bingung, itu wajar. Itu sangat wajar. Memang kita harus bingung. Sebab kita tidak melihat the whole picture daripada rencana daripada Allah itu sendiri. Kalaupun kita melihat the whole picture, sama seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham, keturunanmu akan banyak. Itu big picture. Itu whole picture. Dari keluarga kami akan hadir banyak bangsa. Tapi technically, spesifik. Seperti apa? Nah, saudara, Abraham dikatakan di sini dia tertunduk. Atau lebih tepatnya diterjemahkan sebagai dia tersungkur dan dia tertawa. Sarai juga akan melakukan hal yang sama. Sarai pernah juga tertawa ketika dia menguping pembicaraan Allah dengan Abram. Allah berkata, hari ini tahun depan kamu akan memiliki anak. Sarai nguping dan dia ketawa. Nenek-nenek mau hamil. Dia tertawa. Lalu Allah langsung berkata, kamu tertawa Sarah? Ups, enggak, aku gak ketawa. Ya, kamu tertawa. Nanti minggu depan kita akan khotbahkan itu. Itu dinamika iman bagi seorang Sarai tersendiri. Tapi kita kembali ke sini terlebih dahulu. Abraham tertunduk, tersungkur, dan dia tertawa. Dia tertawa dalam hatinya. Sekarang pertanyaannya adalah, pada waktu dia tertawa, apakah dia tidak percaya? Apakah tanda tertawa itu ada tanda dia tidak percaya? Saya meragukannya. Kenapa? Oleh karena semenjak kali pertama janji itu diberikan, di dalam Kejadian pasal yang ke-12 sampai dengan saat ini, itu kira-kira sudah memakan waktu hampir 24 tahun lamanya. 24 tahun Abraham pegang janji itu. 24 tahun Abraham simpan janji itu dalam kepalanya. 24 tahun itu Abraham berharap-harap kapankah akan terjadi. Selama 24 tahun itu Abraham menyimpannya baik-baik dan merasa tidak lama lagi Allah akan menggenapi janji tersebut. Memang Sarai mandul, tapi aku kan tidak. Memang Sarai tidak mungkin punya anak, tapi kan aku kan tidak. Sehingga waktu pertama kali janji itu disampaikan dan waktu berjalan terus, Abraham tetap menyimpan sebuah harapan bahwa di dalam usia menghasilkan, maka aku akan melihat Allah menggenapi janjinya itu. Tetapi tunggu, tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda apapun juga sampai kemudian kitab Ibrani memberikan kita penjelasan kenapa sedemikian waktu lamanya. Memang Tuhan sepertinya mengulur waktu sedemikian panjangnya sampai Abraham mati pucuk. Demikian kitab Ibrani berkata. Jadi sampai Abraham sendiri pun tidak punya harapan. Sampai Abraham sendiri pun tidak mempunyai kepastian. Sampai seakan-akan semua sekarang pintu sudah tertutup. Bagaimana mungkin usia 99 tahun masih bisa menghasilkan seorang anak? Jadi dia tertawa bukan tidak percaya. Tapi dia melihat kondisi mereka berdua. Dia melihat kondisi mereka berdua. Dia bingung. Seperti dia mau bilang begini. Aduh. Akhirnya Tuhan bicara kepada saya setelah saya tidak mungkin lagi
mempunyai anak. Saudara, itu sebab Abraham kepingin pegang janjinya tersebut. Tapi sekarang setelah semua kondisi tidak mungkin, maka disitulah seakan-akan dia mau berkata, apalagi Tuhan yang harus aku kerjakan? Sekali lagi, bukan karena tidak percaya, tetapi dia sedang melihat realita hidupnya sekarang. Dia seperti mentertawakan dirinya sendiri. Hah? Aku usia 99, Tuhan bilang janjinya tidak akan pernah berubah. Dia sedang mentertawakan kondisi daripada kehidupannya. Sekarang semua jalan, pintu sudah tertutup semuanya. Apalagi yang aku mesti kerjakan? Saudara, tidak salah kalau kita menjadi bingung. Kita menjadi bingung itu mungkin sebuah tanda bahwa memang kita berada di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Allah. Kita bingung karena nggak tahu harus bikin apa. Mungkin kita akan tertawa dengan berkata, aduh, seperti nggak mau jalan lagi. Mentertawakan keterbatasan kita, mentertawakan ketidakmungkinan kita, mentertawakan semua yang seakan-akan sebuah pengharapan yang tidak akan pernah mungkin menjadi kenyataan. Nah, saudara, kita menjadi bingung itu tidak salah. Ini bagian daripada iman kita juga, bukan? Saudara dan saya tiap kali kok berhadapan dengan kebingungan. Kebingungan bagaimana harus menjawab, bagaimana harus berjalan, bagaimana harus menanggapi. Allah sudah berbicara kepada kita. Sangat jelas. Dan kita mentertawakan kondisi hidup kita. Nggak mungkin. Gitu. Masa sih orang seperti aku Tuhan mau pakai? Nggak mungkin. Kira-kira begitulah. Saudara-saudara, kita kerap membuat pikiran secara linear antara janji Allah dan potensi keadaan yang kita punya. Janji Allah itu kita tidak akan pernah mempermasalahkannya. Pada saat kita merasa aku masih punya potensi, aku masih mempunyai sumber daya, aku masih mumpuni, Tuhan terimalah aku. Oh, gak usah ngomong kalau begitu. Semua orang dapat melakukannya tanpa keberatan, tanpa halangan. Bibir ini tidak akan keluh untuk mengatakannya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau Allah berbicara dan semua keadaan itu sepertinya sudah dihapus. Itu baru ujian yang iman yang sebenarnya. Jadi, saudara, Abraham tidak mentertawakan janji Allah. Dia sedang mentertawakan keberadaan dirinya. Aki-aki mau punya anak. What? Bagaimana semua ini bisa dapat terjadi? Abraham tetap masih mau pegang janji Allah. Janji Allah itu tetap masih memenuhi daripada seluruh ruang dalam kepalanya. Ia masih mau mempercayainya. Sekarang dia butuh jawaban. Dia perlu jawaban. Mengingat kondisinya sekarang. Dan untuk itulah maka Allah datang dan berbicara kepadanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu ini kataan kitab Wahyu, bukan? Perkataan itu ada dalam perjanjian lama. Aku akan berbicara. Hendaklah kamu mendengar. Maka hari ini kita akan melihat hal tentang Allah berbicara. Apa yang ia kerjakan kepada Abraham. Dan apa yang Abraham dapatkan. 3 aspek. Yang pertama adalah ada hal baru yang mendidik. Kedua, ada hal baru yang ditegaskan. Ketiga,
ada hal baru yang mencerahkan. Mari kita lihat satu persatu. Hal baru yang mendidik. Our God is spoken God. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Dia terus berbicara. Dia tidak bosan berbicara. Dia tidak keberatan untuk terus berkata-kata kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Ia terus berbicara untuk apa? Untuk menolong kita mengerti kehendaknya. Kitab Amsal berkata memakai gambaran tentang hikmat yang dipersonifikasikan bahwa hikmat itu terus-menerus berbicara di ujung-ujung jalan, di persimpangan-persimpangan jalan, di mana-mana tempat dia selalu berbicara. Allah kita adalah Allah yang selalu berbicara. Apakah dia berbicara dalam hati kita? Apakah dia berbicara dalam kebaktian seperti ini? Apakah dia berbicara dalam situasi dan kondisi? Apakah dia berbicara bahkan memakai orang yang tidak percaya untuk mendidik kita? Our God is spoken God. Dia selalu berbicara. Ini hal yang pasti kita pegang lihat baik-baik. Dia selalu berbicara. Dia selalu berbicara. Tapi apakah ada Allah diam? Oh ada. Lalu pada momen apa Allah diam? Sabar. Pertama-tama kita akan lihat dulu seperti ini. Nanti kita akan bertemu bahwa Allah pernah tutup mulut kepada Abraham. Dia tidak bicara apapun juga kepada Abraham. Tapi sebelum sampai sana mari kita lihat. Ada hal baru yang Allah didik kepada Abraham berkaitan dengan janjinya ini. Saudara, ketika Allah datang kepada Abraham, perhatikan Allah berfirman kepada Abraham tentang istrinya. Kenapa kepada Abraham? Karena dia adalah kepala yang olehnya janji itu diberikan. Sekarang Allah datang kepada Abraham dan sekarang bicara tentang istrinya. Ini sebenarnya mengembalikan akan otoritas daripada order di dalam penciptaan. Allah pernah bicara kepada Adam. Allah bicara juga kepada siapa? Hawa. Maka hal pertama sebagai kepala keluarga, kepala perjanjian, maka itu ada pada Abraham. Dia adalah kepala yang mewakili keluarganya, menerima akan firman Tuhan dan kemudian Alkitab berkata, sekarang Allah datang kepada Abraham berbicara tentang Sarai, tentang istrinya. Ini hal baru yang Abraham harus kenal tentang istrinya. Bahwa Allah memberikan perhatian kepada dirinya, Sarai. Abraham, Sarai memang adalah milikmu. Tapi kamu harus tahu, dia juga adalah milikku. Aku memiliki kamu. Dan aku juga memiliki Sarai, istrimu. Kamu harus tahu hal itu. Dan ketika Abraham Allah bicara tentang Sarah, dia bicara tentang janji. Sekarang spesifik. Nama itu disebutkan. Dari Sarah, keturunan itu akan datang. Sangat spesifik. Sangat eksplisit. Saudara, janji Allah itu pernah Abraham dengar. Saat itu dia berusia 75 tahun. Abraham pertama kali mendengarkan janji Allah berusia 75 tahun. Dan janji Allah inilah yang kemudian membawa dia untuk keluar daripada Ur Kasdim. Keluar daripada Haran meskipun sudah pernah menetap dengan damai di tempat itu. Tapi Tuhan bilang tidak, bukan Haran. Keluar lagi. Dia keluar akhirnya sampai di dalam tanah yang sekarang mereka tinggali. Nah, hari itu Abraham berusia 99 tahun. Ini yang saya bilang tadi. 24 tahun lamanya. Abraham menyimpan baik-baik janji Allah itu dalam pikirannya. 24 tahun bukan waktu yang singkat. 24 tahun. 24 tahun. Dia simpan. Tidak lupa sedikit pun. Meskipun dia belum tahu itu dari Sarah.
tapi dia simpan baik-baik. Saudara pernah merasa capek karena mendengarkan kebenaran Tuhan? Saudara merasa capek karena harus hidup dalam janji Tuhan? Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara hidup dalam kebenaran Tuhan? Saudara merasa capek? Merasa bahwa aku harus pegang terus. Tapi bagaimana untuk kelanjutannya? Aku bingung. Lebih baik engkau bingung daripada engkau gak bingung. Sebab Tuhan selalu hadir dan dia akan menimbulkan banyak kebingungan bagi orang-orang percaya. Bukan karena dia memang mau menyesatkan, tidak. Karena dia mau menghadirkan kebenarannya. Dan kita bukan kebenaran, bukan? Sehingga kalau kita menjadi bingung, wajar. Abraham tapi dia 24 tahun menyimpan itu baik-baik. Tetapi di dalam 24 tahun itu dia menyimpan satu ruang sedikit di dalam kepalanya. Dan dia tidak berani masuk ke situ. Tuhan, kalau janji keturunan itu ada, siapa ibunya? Dia simpan itu baik-baik sedikit di salah satu bagian daripada ruang pikirannya. Dia tidak berani mempertanyakannya. Oleh karena apa? Dia lihat kondisi. Sarai mandul. Saudara, dalam 24 tahun itu dia mengalami banyak sekali gonjang-ganjing daripada kehidupannya. Dia berpisah dengan Lot. Lalu kemudian dia mengalami peperangan untuk membebaskan Sodom dan Gomora. Dan kemudian dia akhirnya bertemu dengan Allah yang kemudian menetapkan akan perjanjian. Dia harus menyembelih binatang dan berjalan dan menyaksikan Allah berjalan melewati potongan-potongan tubuh daripada binatang tersebut. Ada banyak sekali gonjang-ganjing daripada kehidupan yang terjadi dalam hidup Abraham. Tetapi dia tetap ingin mencari jawaban. Lalu bagaimana Tuhan? Memang ada janji keturunan. Lalu seperti apa konkretnya? Aku menerima Tuhan, aku menanti, gak masalah. Tapi apakah sekarang di usia 99 tahun semuanya masih berlaku? Pikiran linear, janji Tuhan dan semua potensi yang ada. Sekarang ketika potensi tersebut mulai tergerus oleh waktu, pertanyaan adalah, janji Tuhan apakah masih berlaku? Apakah Allah pernah menarik janjinya? Apakah dia pernah membatalkan janjinya? Apakah dia pernah merevisi janjinya? Tidak. Janji Allah tetap ada. Kita yang menyesuaikan dan kita kebingungan di dalamnya. Gonjang-ganjingnya apalagi? Saudara-saudara, hal yang paling berpengaruh adalah 13 tahun sebelum pasal yang ke-17 dari kitab Kejadian ini. Saat itu Abraham berusia 86 tahun. Saudara, angka-angka ini perlu saya sebutkan untuk menjelaskan progres dan proses. Bahwa Allah bertindak di dalam progres dan proses. 13 tahun sebelum pasal 17, Abraham saat itu berusia 86 tahun. Dia mengambil sebuah keputusan yang salah. Orang pintar ini, pemimpin ini, mengambil sebuah keputusan yang salah pada waktu ia mengambil Sarah. Mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan lahirlah Ismail. Apakah peristiwa ini menghasilkan kebahagiaan dalam keluarga ini? Ternyata setelah Ismail lahir, Sarai, hari itu masih Sarai, menjadi berang kepada Hagar. Dan Hagar memandang rendah nyonyanya. Sehingga saudara, kehadiran Ismail justru membawa
kemurkaan, kekecewaan, kesedihan, dan patah hati daripada keluarga ini. Tuhan, Hagar itu istri sahku, Ismail hadir, lalu kenapa Sarai istriku menolaknya? Diusirlah Hagar, tetapi Tuhan menjumpai Hagar di padang gurun tersebut dan bilang, pulang Hagar, pulang, tunduk ke bawah nyonyamu. Dan mulai hari itu kita melihat keluarga ini sepertinya dalam tanda kutip berangsur berubah dari suasana penuh dengan kemarahan menjadi penuh dengan kebahagiaan, bukan? Kehadiran daripada Samuel, maksud saya Ismail, itu sepertinya memberikan semangat baru, angin baru, dan jiwa yang baru. Bayangkan, kedua orang tua ini menyaksikan anak kecil di dalam keluarga mereka, dalam tanda kutip adalah anak kandung mereka, dan betul itu anak kandungnya daripada Abraham, bukan Sarah. Anak kandungnya Abraham, dan itu menimbulkan kesukacitaan, dan sedikit demi sedikit itu pasti akan meluluhkan daripada hati daripada seorang Sarai. Dia dulu benci banget melihat mamanya, tapi tidak untuk anaknya. Makin lama hati ibu ini mulai luluh, mulai leleh, dan kemudian mulai mencintai akan Ismail. Tidakkah ini sesuatu kebahagiaan? Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun ada. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah bilang, tidak Abraham, tidak. Jadi kalau begitu, apa yang dapat kita lihat di sini? Hal mendidik apa yang Tuhan sedang mau katakan kepada Abraham? Kamu bilang kamu bahagia? Kamu bilang kamu penuh dengan damai sejahtera dengan kehadiran anak ini? Kamu bilang hidupmu nyaman dan ada masa depan? Tuhan bilang, tidak. Semua itu adalah palsu. Abraham bisa menutupi diri. Dia bisa membungkus dirinya dengan selimut kehadiran daripada Ismail. Dia bilang, bahagia kok. Damai kok aku. Sarah istriku tidak marah-marah lagi, dia damai. Semuanya berjalan dengan baik. Tuhan bilang tidak. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bisa ada kebahagiaan palsu kok. Ada kebahagiaan palsu. Ada damai sejahtera palsu yang bisa kita ciptakan di dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Ada kebohongan-kebohongan yang kita atasnamakan ini adalah berkat daripada Allah. Karena pada intinya dimulai dengan kedagingan. Hadirnya Hagar di dalam keluarga ini seperti akan dalam tanda kutip membantu Allah. Dan Abraham, pemimpin keluarga itu yang menerima janji itu membuka celah, memasukkan sedikit saja hal kedagingan itu di dalam janji Allah. Dan kemudian memberikan hasil yang membahagiakan baginya. Dan dia berkata, cukup. Cukup. Allah tidak menginginkan ada sedikit pun ruang bagi kedagingan. Sedikit pun tempat bagi kompromi di dalam dosa. Sedikit pun tempat memakai nama Allah untuk menyetujui daripada harapan-harapan palsu. Atas nama rencana Allah, dia berkata, baik untukku. Atas nama penggenapan rencana Allah, aku sudah melihatnya. Tuhan bilang, tidak. Apa yang mau kita lihat di sini? Ketika Tuhan berbicara, dia berkata, ada banyak kebahagiaan palsu. Ada banyak kebohongan. Ada banyak damai sejahtera palsu. Dan celakanya, kamu pakai atas namaku.
Abraham seperti terdiam. Itu sebab tidak heran dibilang dia tertunduk, tersungkur. Kenapa? Dia sedang berhadapan dengan yang punya rencana itu. Dia sedang berhadapan dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang tidak taat kepada Allah atas nama Allah mencari kenyamanan di dalam gereja. Mereka datang untuk menikmati hal yang baru. Mereka datang untuk menikmati pencerahan pengertian. Mereka datang untuk melepaskan diri daripada kesumpekan daripada kehidupan. Mereka datang untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan, mencari-cari kehidupan. Tetapi pada dasarnya mereka tidak taat. Ini yang disembunyikan. Atas nama sah. Abraham menikahi Sarah, menikahi Hagar, sah. Kebudayaan tidak menolak. Dikatakan Sarai memberikan Hagar kepada Abraham untuk menjadi istrinya. Sah. Sarai itu bukan seorang yang dimasukkan untuk dipakai rahimnya saja dan memberikan seorang anak. Tidak, dia istri sah daripada Abraham. Atas nama semua yang sah, tidak ada perlawanan, semua diterima, maka baik-baik saja bukan? Ini menjadi dasar kita akan berkata, aku bahagia, aku damai. Tuhan bilang palsu. Sebab kamu menyelipkan keinginan daging di dalam rencana Allah. Oh, Tuhan bicara. Tuhan bicara. Dia kasih tahu apa yang Abraham luput. Perhatikan. Tuhan bicara. Dia bicara untuk memberitahukan Abraham, kamu berusaha untuk menambal kepalsuan hidupmu dengan berkata, cukup Tuhan, cukup. Tuhan koyak tambalan itu dan berkata, tidak. Tidak. Ini hal yang pertama. Dia bicara untuk mendidik. Supaya kita tidak mencampurkan, walaupun hanya sedikit saja, kedagingan kita dalam rencana dia. Kedua, ia bicara untuk menegaskan ulang akan kehendaknya. Saudara, setelah peristiwa itu, hadirnya Ismail, Allah diam. Allah diam. Tidak berbicara kepada Abraham. Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun Allah diam. Kita pikir kalau Allah diam berarti semua baik-baik saja. Saudara mesti baik-baik memperhatikan ini. Kenapa ya? Kok dahulu ketika aku berdoa menjadi suasana doa yang sangat menyenangkan. Dulu ketika aku baca Alkitab, suatu hal yang menggembirakan. Ada banyak pencerahan pengertian yang aku mengerti. Dulu ketika aku hadir di dalam kebaktian, aku senang mendengarkan firman disampaikan. Tetapi kok sekarang rasanya hambar ya? Kok sekarang rasanya punya kecenderungan nggak mau lagi ya? Kok aku mempunyai pikiran dan berkata, untuk apa sih doa? Untuk apa sih baca Alkitab? Apalagi untuk kumpul bersama dengan orang percaya. Apa sih itu artinya kata janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Aku gak bisa menikmati pertemuan-pertemuan ibadah itu. Aku hanya bisa menikmati untuk bergaul dengan orang-orang yang aku kenal. Kalau bagi orang yang tidak aku kenal, apalagi di dalam gereja, itu hanya perkataan basa-basi. Kita ketemu dengan orang, hei apa kabar? Semua baik-baik. Apakah betul-betul kita mempertanyakan itu atau sekedar sebuah kalimat klise yang keluar muncul? Sama seperti ketika engkau menulis di dalam WA, aku akan berdoa bagimu. Pertanyaan adalah, sungguh engkau doakan apa enggak? Atau itu ada sebuah catatan basa-basi?
Abraham merasa kering. 13 tahun Tuhan mendiamkan. Kita akan merasa kerohanian kita menjadi kering pada waktu Tuhan berbicara dan kita tidak taat. Kita kering, kita merana. Sampai kemudian kita menemukan bahwa Tuhan sendirilah kemudian yang memecahkan kesunyian selama 13 tahun dia diam itu. Dia berkata, Sarah akan menjadi ibu kandung. Menariknya, Abraham mengajukan permintaan kepada Allah. Apa permintaannya? Ayat yang ke-18. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di antaramu. Apa yang Abraham pikirkan tentang Ismail kalau begitu? Saudara-saudara, Abraham di sini sedang mengemukakan isi hatinya. Saya percaya dia jujur bicara ini kepada Allah dan meminta agar Ismail ada di dalam bagian ini. Sepertinya Abraham mau bilang begini, Tuhan, Ismail cukup. Kenapa harus ada anak laki-laki yang lain? Yang ini sudah cukup Tuhan, sudah cukup memberikan kebahagiaan. Enggak perlu konflik-konflik lagi yang muncul. Aku sudah pernah mendapatkan konflik yang sangat menyusahkan hatiku dahulu itu. Enggak perlu ada konflik lagi Tuhan. Karena itu Tuhan, sudahlah, cukup. Berkatilah Ismail. Nah, ini adalah manuver-manuver rohani. Ingin mencoba untuk membujuk Allah. Supaya hasil daripada dosa kedagingan ini menjadi bagian daripada rencana Allah. Dimulai dengan salah dan meminta Tuhan memberkatinya kesalahan itu. Tuhan, aku sudah terlanjur sayang kepada anak ini. Aku sudah cukup puas dengan anak ini. Tuhan bilang, tapi kamu tidak memuaskan hatiku. Tuhan, hatiku sudah aku kasih kepada anak ini. Tuhan bilang, tapi tidak ada hatimu bagiku. Mari kita menguji hati kita masing-masing. Apa yang kita minta kepadanya? Apakah itu untuk kepuasan hati kita atau untuk memuaskan ke hati daripada Allah? Saudara, Allah kita berbicara dan dia akan berkata, ada manuver-manuver rohani yang mungkin kamu kerjakan. Ada hal-hal yang kamu coba pakai sebagai sebuah strategi tertentu. Kamu berusaha untuk membujuk Allah atau kamu memakai nama-nama Allah dan segala apa yang dikerjakan untuk meluluskan semua keinginan daging kamu. Gak apa-apa Tuhan, nanti juga aku injili orang itu. Aku sudah cinta kok sama dia, aku akan injili dia. Mana ada dalam Alkitab upaya untuk mendapatkan pasangan itu menjadi medan misi. Ini berupaya untuk mencari manuver rohani untuk melihat, aku sudah jatuh cinta kepada orang yang tidak percaya ini. Dia bukan orang Kristen, tapi nanti aku injili loh dia Tuhan. Omong kosong. Saudara-saudara, dia seperti Abraham seperti mau bilang begini, seandainya ini boleh, maka aku akan lebih berbahagia. Tuhan bilang, semenjak awal aku bilang tidak boleh. Dan kalau kamu merasa bahagia, itu bukan bahagia. Tidak ada pengganti yang memuaskan daripada Allah kecuali engkau ikut kehendak Allah. Kalau engkau mengabaikannya, engkau hanya mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hatimu sendiri. Dan itu akan berhenti suatu hari kelak dan tidak bersifat kekal. Sarah adalah jalur anak laki-laki dan berkat rohani Allah. Bagaimana dengan Ismail kalau begitu Tuhan? Ini pun juga suatu hal yang baru bagi Abraham. Allah berjanji
dia pernah berkata dalam sebuah janji kepada Hagar bahwa putranya akan menjadi bangsa yang besar. Ada muncul 12 pangeran, 12 raja daripada keturunannya. Tapi jangan lupa berkat rohani hanya datang melalui Ishak. Allah memberkati Ismail memang, tapi Allah tidak berkenan kepadanya. Yang Allah berkenan adalah Ishak. Dan jalur berkat itu turun kepada Ishak. Ini yang kedua, janji itu ditegaskan. Jangan pakai trik-trik, manuver-manuver, tingkat tinggi, pakai nama Tuhan untuk memuluskan keinginan daging. Yang ketiga, ada hal baru yang mencerahkan. Mencerahkan pemikiran. Saudara, Abraham memang menunggu waktu Tuhan. Tapi ketika menunggu waktu itu, dia berjalan di dalam asumsi kebenaran yang dia bangun. Dia meminjam kebenarannya Allah. Tapi dia membangun asumsi kebenaran di sini. Kebenaran diri yang dipaksakan. Dan itu berlangsung 24 tahun lamanya. Saudara, saya tidak tahu berapa lama kita hidup dengan asumsi kebenaran yang kita pinjam dari Allah. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mau melaksanakan sepenuhnya. Kita berasumsi ini baik. Sebab kita memakai nama Allah, kita taruh di dalamnya. Kita mengatasnamakan ini adalah kehendak Allah. Tapi sebenarnya menyembunyikan keinginan sendiri. Sudah berapa lama kita bersikap seperti ini? Mencoba untuk menggantikan kebenaran Allah dalam hidup. Dan yang kita paksakan itu harus terjadi. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sebelum kita melepaskannya, maka jangan harap berkat Allah akan datang dan mengejar kita. Hal yang mencerahkan adalah, perhatikan, Allah menginginkan Abraham sungguh-sungguh memegang kebenaran itu dalam janjinya. Pada waktu engkau hidup dengan janjinya, maka kebenaran Allah itu akan semakin kaya. Allah akan memberkati kita dengan berkat-berkatnya yang disimpan di sorga bagi kita. Kepada Abraham dikatakan, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, bapa para raja, dan engkau akan menjadi, dan Allah akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Bukankah ini suatu hal yang mencerahkan? Suatu hal yang baru dan mencerahkan. Ternyata ada banyak berkat Allah yang Allah sembunyikan. Dan Allah akan buka pada waktu Allah bersetuju dan berkata, sungguh sekarang kamu mau taat. Maka aku tidak akan menyayangkan dan aku tidak akan menahan berkatku. Aku berikan itu semua kepada kamu. Jangan minta berkat tetapi di belakangnya ada jiwa tidak taat. Allah tahu kok. Allah akan melihat ketaatan kamu dan Allah bersetuju dengan sikap hatimu, maka Allah tidak akan menyayangkan dan dia akan terus dia tidak akan menahan berkatnya. Saudara-saudara, Allah memperhatikan sikap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menaruh kebenaran itu di tempat utama? Janji Allah itu tempat utama. Dengan cara itu berarti kita menghormati Dia. Maka ini menjadi modal besar. Sampai satu kali nanti Abraham harus melihat Allah pemilik berkat itu. Dialah yang berhak untuk memberikan atau mengambilnya. Dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa satu kali nanti Abraham harus membawa Ishak untuk dipersembahkan. Nanti kita akan pikirkan itu beberapa minggu ke depan. Di situ kita belajar tentang hal mereka yang tidak mempertahankan akan mendapat. Siapa yang kehilangan akan menemukan. Siapa yang merasa semua pintu tertutup akan dibukakan. Perjanjian baru bukan? Keluar dari mulut Tuhan Yesus.
Sekarang ini adalah hal yang kita lihat sebagai aplikasinya. Kalau kamu sungguh-sungguh berkomitmen hidup dalam kebenaran, jangan khawatir, Allah memperhatikan. Dan Dia tahu. Dan Dia akan mencurahkan berkat-Nya. Buktinya apa? Perhatikan, di dalam ayat yang ke-22. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan dia. Apa arti kata ini? Artinya adalah Tuhan puas. Abraham sudah kembali. Abraham menaruh Allah dan kebenarannya di tempat utama. Dia puas, dia kembali. Inilah hal yang kita lihat. Allah ingin supaya kita menikmati relasi dengannya. Ia datang dan untuk menikmati relasi juga dengan kita. Supaya kita bisa mengenal akan kehendaknya dan bisa mengasihi dia. Bukan dengan kepura-puraan. Bukan dengan mencampur adukannya dengan keinginan daging. Bukan dengan hidup keberdosaan. Saudara-saudara, relasi kita dengan Allah itu tidak boleh statis. Apalagi fungsional. Kita akan perlu Allah kalau ada kepentingannya. Tapi Dia ingin menikmati kita dari waktu ke waktu. Dia ingin menikmati kita. Relasi dengan kita yang menggantungkan sepenuhnya. Tuhan, kondisi memang mungkin satu kali tertutup. Tidak memungkinkan. Aku tidak mempunyai sumber daya apapun lagi. Tapi aku tahu El Shaddai ada bersama dengan aku. Saudara, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan meninggalkan kita pada waktu kita bermain-main dengan Dia. Tapi Dia tetap menatap kita. Dan Dia tetap akan mencari dan membawa kita pulang pada waktunya nanti. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, buatlah aku ketika berhadapan dengan Engkau, maka aku tidak akan berusaha dengan berbagai macam upaya untuk mengubahmu dengan cara memasukkan daripada keinginan keberdosaan, walaupun itu sedikit sekali. Aku tidak mau memanipulasi nama Tuhan. Aku tidak mau memakai nama Tuhan untuk melayani kepentinganku sendiri. Aku tidak mau mencoreng nama Tuhan. Dengan cara kelihatan hidup seperti seorang yang beriman, tetapi sebenarnya aku hidup dalam keberdosaan. Tuhan, kasihani aku. Maka Tuhan akan memperhatikan. Dia ingin membawa kita pulang. Dia ingin membawa kita membangun relasi yang tulus, jujur, dan bersih di hadapan Dia. Kiranya Tuhan berkati kita menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan melihat kami, orang berdosa ini, yang mungkin tanpa kami sadari, atau mungkin yang juga kami sengaja, kami bermain-main dengan nama Tuhan. Kami mencampur adukan kebenaran Tuhan dengan keberdosaan. Ampuni kami karena kami cenderung untuk menjadi tidak percaya. Meskipun kami mencoba untuk memegang kebenaran Tuhan, tapi kami melihat keterbatasan diri dan kemudian kami berkata, bolehkah ada hal lain yang kami kerjakan untuk menyambung hidup? Tuhan, kasihani kami. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran kami. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu rencana-rencana kami. Tuhan, kasihani kami kalau kedapatan ada dosa di dalamnya.
buatlah kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.